Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Marianto Nur Samsul, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah praktisi kesehatan. Beliau juga mengajar di kampus Politeknis di Kota Bau-Bau. Beliau juga salah satu pegawai negeri sipil di Kota Bau-Bau. Kita bincang-bincang santai mengenai fakta dan hoax seputar vaksin. Ini yang lagi viral ini, Pak Dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dokter atas waktunya yang super padat jadwalnya, bisa meluangkan waktunya hadir di channel saya. Semoga dapat menginspirasi bagi masyarakat. Kita buka dulu mungkin Pak Dokter. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih, apa itu sebenarnya vaksin dan manfaatnya bagi masyarakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada sore hari ini kembali kita berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Secara khusus kita berbicara tentang vaksin yang sekarang sedang diperbincangkan, yang menimbulkan dua kubu, dua keadaan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang sepakat dan setuju bahkan gembira dengan adanya vaksin ini, dan ada yang tidak setuju bahkan menolak ya dengan adanya vaksin corona virus ya 19 yang sedang diuji cobakan oleh pemerintah. Tentu yang paling pertama yang harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah apa itu yang dimaksud dengan vaksinasi. Ya, dalam teori kesehatannya, vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka imunisasi, dalam rangka membuat kekebalan tubuh terhadap virus. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, imunisasi itu sendiri diartikan sebagai bentuk pengebalan terhadap penyakit, terhadap salah satu penyakit. Ya, tentu dalam istilah kesehatan lebih spesifik lagi diartikan sebagai pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Ya. Dan biasanya imunisasi bisa diberikan dengan berbagai cara. Ya. Ada yang disuntikan, ada yang diteteskan pada mulut, pada telinga, pada mata, dan seterusnya. Ya. Adapun vaksin itu sendiri, tadi kita bicara tentang vaksinasi, pemberiannya. Ya. Sedangkan vaksin adalah bibit penyakit seperti polio, cacar, dan lainnya, termasuk virus corona ini yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan, kemudian digunakan dalam rangka memberikan vaksinasi atau tadi dalam rangka membuat tubuh menjadi kebal terhadap penyakit. Nah, dan ini adalah di antara cara yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran virus seperti yang sekarang ini, yaitu virus corona ini. Sehingga diprogramkanlah oleh pemerintah, oleh negara untuk memberikan vaksin, untuk memberikan bentuk kekebalan terhadap manusia, agar supaya ketika dia terkontaminasi dengan virus, masuk virus ke dalam tubuhnya, maka sudah ada vaksin yang melemahkan virus itu sendiri, sehingga dia tidak bereaksi dan tidak menimbulkan gejala di dalam tubuhnya. Saya kira itu dasar pemikiran kita terhadap vaksin dan vaksinasi, sehingga setiap orang diprogramkan oleh pemerintah untuk diberikan vaksin sesuai dengan tentu perhitungan jumlah target dari vaksin itu diberikan kepada masyarakat. Saya kira itu. Ada wacana-wacana yang berkembang di masyarakat ini, khususnya di sosial media, yang mengatakan bahwa vaksin ini sebagian dari konspirasi, begitu Pak Dokter. Misalnya ada ditanamkan, sebagai contoh, ada yang mengatakan mungkin ini sebagai hoax atau fakta, ada yang ditanamkan chip di dalam vaksin itu. Bagaimana praktisi kesehatan Pak Dokter melihat ini? Apakah ini fakta atau
Iya. Dahulu, ya yang menjadi perdebatan besar tentang vaksin adalah halal dan haramnya. Halal dan haramnya. Apakah dia halal atau haram? Tetapi itu sudah selesai. Di mana selesainya? Karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu adalah halal, boleh. Nah, sehingga kepada siapapun itu, ya, dalam konteks keberagamaan, ya, itu halal diberikan kepada masyarakat. Ya, adapun sekarang ini, ya, kontroversinya adalah adanya isu atau tuduhan atau semacamnya, atau perkataan-perkataan dari orang-orang tertentu bahwa vaksin ini diletakkan atau diberikan barcode atau microchip di vaksin sehingga ini menurut sebahagian orang sangat mengkhawatirkan karena semua aktivitas manusia yang diberikan vaksinasi coronavirus, ya, karena ada chip di dalamnya, maka akan terekam. Itu isu yang berkembang, ya, akan terekam di dalam chip itu, dan chip itu sudah terhubung dengan namanya big data atau blockchain big data, dan semua kegiatan-kegiatan orang yang sudah divaksin akan terekam di big data itu, di big data yang dibuat oleh yang membuat vaksin itu. Tetapi ini perlu dicermati dengan baik karena ini menimbulkan pro kontra dan meresahkan masyarakat. Perlu dipahami bahwa setiap dosis vaksin memang SOP dari mekanisme pembuatan vaksin itu harus ada barcode-nya. Jadi setiap vaksin itu harus ada barcode-nya. Tetapi barcode-nya itu ada di botolnya, dan itu untuk mendeteksi vaksin itu diberikan kepada siapa. Vaksin A misalnya diberikan kepada siapa, dan ini adalah merupakan istilahnya standar dalam logistik tracking teknologi pembuatan vaksin. Memang itu harus ada, dan seperti juga obat-obat yang lain. Dari itu sesungguhnya secara ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak menjadi masalah dan tidak dikhawatirkan. Itu yang pertama, barcode. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan chip. Ya, berkaitan dengan chip dalam perkembangan teknologi informasi teknologi IT, chip nano itu adalah ukurannya sangat kecil, maksimal dia namanya 999 nano atau kurang dari 1 mikron. Kalau dilihat dengan mata biasa itu tidak kelihatan, atau 0,001 mm, 0,001 mil. Jadi mata manusia tidak sanggup melihatnya, hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron yang sangat kecil. Tetapi sekalipun sekecil itu, sebenarnya chip itu tidak sanggup diletakkan di cairan vaksin. Tidak sanggup diletakkan di cairan vaksin. Yang kedua, chip itu harus memiliki antena. Antena, walaupun antenanya itu sangat kecil sekali. Sama dengan chip HP. Chip HP itu untuk menangkap sinyal harus ada chip itu, tetapi harus ada antenanya, dan antenanya disimpan di balik HP kita. Nah, itu tidak. Nah, sehingga mungkin ya secara logika, dan memang tidak bisa diletakkan antena itu di dalam cairan vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia. Ini dalam pembahasan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informatika, sehingga secara akal memang tidak dapat diterima kalau ada chip yang diletakkan di dalam cairan itu, dan itu tidak bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dalam konteks itu mungkin itu hanyalah wacana
atau dalam tanda kutip yang disebut tadi itu isu propaganda yang karena pro kontranya vaksin coronavirus ini. Nah, tetapi ala kulli hal sejarah perkembangan membuktikan bahwa setiap virus yang merajalela itu biasanya dapat diatasi dengan vaksinasi. Ya, kita melihat misalnya vaksin polio, vaksin cacar dan seterusnya. Walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Ya, sehingga ini juga yang perlu dipahami bahwa bukan berarti begitu ada vaksin hari ini, coronavirus juga selesai hari ini. Tidak. Dia tetap akan berjalan karena virus itu sudah ada, sudah di lingkungan kita sudah ada virus itu. Tetapi begitu virus itu menjangkiti orang, menjangkiti kita, kalau kita sudah divaksin, paling tidak vaksin itu yang melemahkan virus itu sehingga orang tidak sakit, sehingga orang tidak jatuh sakit. Karena itu sebagai kita sebagai masyarakat seharusnya jangan terlalu cepat terpengaruh dengan isu dan wacana yang tersebar di media sosial. Tetapi kita harus mendengarkan penjelasan dari ahlinya kira-kira. Dan seperti itulah agama menganjurkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Dan seperti itulah penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan dari para ahli. Saya kira itu. Terakhir nih, Dokter, karena mungkin durasi waktu juga, masyarakat itu bisa kasih edukasi apa sih sebenarnya dampak negatif atau efek samping dari vaksin itu sendiri, karena banyak yang berada di masyarakat katanya mungkin vaksin bisa mematikan seperti itu. Apakah itu hoax atau fakta, Pak Dokter? Yang pertama, kita harus memahami bahwa yang menghidupkan dan mematikan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah datang waktunya, biar bukan vaksin, kalau sudah datang waktunya satu kematian itu, ya pasti akan datang. Disebutkan Al-Quran, walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kita bersembunyi di tembok yang paling kokoh, kematian akan mendatangi kita. Tetapi dalam konteks vaksin, saya kira efek sampingnya akan mirip-mirip juga dengan efek samping vaksin yang lain. Mungkin kalau reaksi tubuhnya terlalu besar, dia akan menimbulkan demam, dan itu biasa dalam dunia vaksin. Seperti anak-anak kita, kalau kita bawa di posyandu, divaksin, diimunisasi, begitu selesai disuntik, dia akan sedikit demam, ya, demam, kemudian, ya, dan itu memang sudah begitulah vaksin, karena efeknya, efek zat bahan asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu akan menimbulkan peningkatan suhu tubuh, dan itu efek normal vaksin, karena ada zat asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh baru menyesuaikan dengan zat itu. Ya, adapun sampai menyebabkan kematian, mungkin ada penyakit bawaannya atau penyakit-penyakit yang berat yang dia alami, sehingga begitu dimasukkan vaksin ke dalam tubuhnya, penyakit itu bereaksi dan menimbulkan kematian. Sehingga memang ada syarat yang dibuat oleh pemerintah kepada siapa saja divaksin. Coba lihat syarat-syaratnya itu. Kalau orang yang jantungan tidak divaksin, ibu hamil tidak divaksin, yang usia tua tidak divaksin, anak-anak tidak divaksin. Jadi yang memenuhi syarat saja yang divaksin. Jadi tidak semua juga. Jadi kalau ada penyakit beratnya, sampaikan kepada petugas bahwa saya memiliki penyakit berat dan tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Ya, sehingga petugas kesehatan dalam SOP pemberian vaksin itu, ya, ada begitu selesai divaksin, disiapkan meja khusus untuk observasi, jangan sampai ada reaksi atau efek yang dirasakan oleh orang yang diberikan vaksin dan mengakibatkan yang fatal. Karena itu sebelum divaksin memang harus disampaikan kepada petugas kesehatan bahwa saya ini sakit, misalnya saya sakit jantung, saya sakit ginjal, saya sakit paru-paru, dan itu adalah hak asasi kita untuk menyampaikan agar supaya kita tidak divaksin. Kira-kira sederhananya begitu, sehingga menurut hemat kami ini tidak perlu ditakuti, karena belum tentu Anda yang takut itu akan divaksin juga oleh petugas kesehatan. Nah, jangan sampai Anda sudah ketakutan, justru Anda punya penyakit berat, ya, dan itu pasti tidak divaksin, insya Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Ya, mungkin bisa dikasih edukasi terakhir Pak Dokter, harapannya kepada masyarakat tentang vaksin ini. Tentu, mari kita berpikir sehat, mari kita berpikir jernih.
Ya, jangan kita terlalu cepat terpancing dengan provokasi-provokasi yang ada, yang justru akan melemahkan imunitas kita. Ya, jadi imun kita belum turun, kita justru menurunkan imunitas kita dengan ya kekhawatiran yang berlebihan terhadap adanya vaksin ini. Vaksin ini insya Allah di antara usaha ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi atau mencegah berjangkitnya secara meluas virus ini. Ya, sehingga ini sama juga dengan vaksin-vaksin yang lain. Sehingga mari kita istilahnya cerdas menanggapi semua isu. Jangan cepat terpancing. Kemudian tanyakan kepada yang punya pengetahuan tentang itu sebelum kita mengambil keputusan, apalagi men-share dan menyebarkan informasi-informasi. Orang bisa gelisah, resah disebabkan karena informasi hoax yang kita sebarkan. Saya kira itu dan tentu mari kita siap kalau misalnya kita memenuhi syarat untuk divaksin, mari kita siap untuk divaksin. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Semoga dapat mengedukasi masyarakat, dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.